Oke, ini aku mulai aja ya, Kak. Langsung share screen aja kali ya. Kak, ini aku nggak bisa share screen ya. Oke, udah. Ini aku mulai aja kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Isma Lingga. Di sini aku sebagai tutor kimia. Sebelumnya ini aku mau ngajar materinya itu senyawa karbon. Nah, untuk senyawa karbon sendiri ini diajarin nanti pas kelas 12 semester 2. Jadi untuk sekarang itu belum diajarin ya. Nah, oke aku langsung mulai aja ya. Nah, oh iya untuk senyawa karbon sendiri ini tuh termasuk soal materi yang sering banget muncul di UTBK gitu tiap tahunnya. Maksudnya kayak setiap tahun tuh ada aja gitu soal-soal yang materinya tentang senyawa karbon gitu. Oke, aku langsung mulai aja. Nah, senyawa karbon itu apa sih? Nah, senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom karbon C, hidrogen H, oksigen O, nitrogen N, sulfur S, dan unsur organik lainnya. Nah, karbon sendiri merupakan komponen terbesar dalam senyawa ini. Hal ini disebabkan oleh keistimewaan atom karbon. Nah, untuk elektron valensi atom karbon yang berjumlah 4 memungkinkan karbon dapat mengikat 4 atom karbon atau unsur lainnya. Karbon juga bisa membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Jadi maksudnya kayak gini, untuk karbon sendiri, uh, untuk karbon sendiri itu nilainya itu unsurnya itu 6. Untuk nomor atomnya itu 6. Nah, jadi ini kan ikatan termasuk ikatan kimia. Jadi untuk C itu berarti karbon itu berarti 2 terus 4. Nah, berarti di sini untuk elektron valensinya itu 4. Nah, situ kita gambar untuk karena elektron valensinya 4, jadi kita buat nih 1, 2, 3, 4. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksud dari ini tuh bisa jadi si karbon ini bisa mengikat 4 unsur sekaligus. Kayak 1, 2, 3, 4 itu bisa diikat sekaligus sama karbon gitu. Oke, next ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada penggolongan senyawa karbon. Nah, penggolongan senyawa karbon sendiri ini berdasarkan gugus fungsi yang dimilikinya. Nah, untuk gugus fungsinya ini kita bisa lihat untuk golongan senyawa itu di sini ada alkohol dengan gugus fungsi strip OH. Nah, terus untuk ether ini itu strip O strip. Nah, untuk aldehid strip CHO, terus untuk keton itu strip CO strip, terus untuk asam karboksilat itu strip COOH, dan untuk ester itu strip COO strip, terus untuk alkyl halida itu strip X. Ini untuk
Kalau ini aku langsung lanjut aja kali ya. Oke, oke, aku langsung lanjut aja. Sorry banget tadi ada masalah ganggu. Tadi mati lampu, jadi tiba-tiba wifi-nya juga mati. Oke, lanjut ya. Sekarang aku masuk ke golongan senyawa karbon dan karakteristiknya. Nah, yang pertama itu ada alkohol. Untuk alkohol sendiri itu pengertiannya apa sih? Nah, itu alkohol merupakan senyawa karbon dengan gugus fungsi strip OH, yaitu gugus hidroksi, dan rumus umumnya itu R strip OH. R sendirinya adalah untuk alkil ya, untuk senyawa alkil. Terus alkohol juga gampang larut dalam air dan titik D-nya relatif tinggi karena adanya ikatan hidrogen. Nah, untuk tata nama alkohol sendiri itu ada dua, yaitu IUPAC sama trivial. Tapi biasanya untuk alkohol itu kita menggunakan sistem IUPAC. Nah, yang pertama itu untuk sistem IUPAC, yang pertama tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Nah, untuk rantai terpanjang tersebut merupakan rantai utama. Diberi nama sesuai dengan nama alkananya, tetapi huruf terakhir A diganti dengan strip. Oke, maaf Kak, aku lanjut. Nah, setelah itu, oke, ini contoh dari gugus fungsi untuk alkohol sendiri. Nah, pertama ini kan yaitu tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Nah, untuk penentuannya itu kan di sini gugus OH-nya berarti kita hitung tuh dari yang terdekat. Untuk yang terdekat ini kan dari sisi kanan. Berarti kita tentukannya dari sisi kanan ini. Berarti ini kan 1, terus ini 2, terus 3, terus ini 4, terus 5. Nah, kan? Nah, berarti untuk rantai gugus fungsi ini berarti ada 5. Yang dimana untuk rantai 5 ini kita sebut itu pentana, ya kan? Tapi untuk alkohol sendiri, maka untuk alkohol sendiri itu rantai terpanjang merupakan yang utama, diberi nama sesuai dengan nama alkannya, tetapi huruf terakhir A diganti dengan ol. Nah, kan ini pentana, berarti kita ganti menjadi pentanol gitu. Oke, terus next, habis itu nah, semua atom karbon, yang kedua itu semua atom karbon di luar rantai utama dinamakan cabang, diberi nama alkil sesuai jumlah atom C-nya. Tadi kan kita sudah menentukan rantai terpanjangnya. Nah, kan yang rantai terpanjang itu dari sisi kanan terus ke bawah. Nah, berarti yang tidak dihitung untuk menjadi rantai itu kita lingkarin. Nah, ini kan 1, terus ini yang ketiga. Nah, ini kedua. Nah, terus ini kan tadi kita udah nomorin ya, ini yang ke-1, terus ini kedua, ketiga, sama keempat dan kelima. Nah, jadi bisa ditentukan bahwa untuk nama alkilnya sendiri itu ini berada di posisi ketiga, koma, dan ini berada di posisi keempat. Koma 4, karena metilnya ada 2, berarti kita pakai strip dimetil gitu. Nah, setelah itu rantai utama diberi nomor dari ujung terdekat dengan gugus strip OH. Nah, tadi udah kan ya, untuk pemberian rantai untuk pemberian nomor rantai terpanjang itu kita udah kan 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Nah, habis itu urutan pemberian nama alkohol adalah nomor cabang, nama alkil, nomor gugus OH, sama nama rantai utama. Jika cabang lebih dari satu jenis, maka diurutkan sesuai abjad. Nah, ini kita bisa lihat kan, tadi kita udah tentuin di mana bahwa ini tuh metil, terus ini metil. Nah,
Terus untuk penamaannya sendiri kan itu nomor cabang. Nah, nomor cabangnya itu nomor cabang dari si letak si akelnya ini. Berarti 3, terus koma 4, strip, di mana metilnya ini ada 2, berarti dimetil. Terus koma, tadi kan udah ditentukan bahwa terus habis nama aktif terus nomor gugus OH-nya. Nah, gugus OH-nya itu terletak di nomor 2, berarti 2 strip, terus habis itu nama rantai karbon terpanjangnya. Tadi kan sudah ditentukan bahwa rantai karbon terpanjang itu 5, yaitu pentanol, berarti 2 strip pentanol. Kayak gitu. Nah, senyawa di atas diberi nama 3,4 dimetil 2 pentanol. Terus yang kelima, jika terdapat lebih dari satu gugus OH pada molekul yang sama atau polihidroksil alkohol, digunakan akhiran strip diol, strip triol, dan seterusnya. Dalam hal ini, akhiran A pada akar rantai utama tetap dipakai. Maksudnya apa sih? Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya yang kita misalkan kita udah nentuin nih untuk rantai yang pertama itu rantai karbon terpanjangnya sendiri ini ada 6. Berarti untuk 6 itu untuk nama alkananya itu adalah heksana kan. Heksana. Tapi kita ubah menjadi itu heksanol. Nah, terus setelah itu kita tentuin si letak alkilnya. Ini kan 1, terus ini 2. Nah, gitu. Ini oke. Ini tuh keseluruhan ya. Jadi ini tuh kita sebut C2, kita hitung C2 H5 atau
Sorry banget Kak, soalnya tadi gangguan terus jadinya ya udah aku jadi keluar masuk mulu Zoom-nya. Ya, aku langsung mulai lagi aja kali ya. Oke. Oke, kita next aja. Nah, untuk alkohol sendiri tuh ada penggolongannya ya. Yang pertama itu di mana penggolongan alkohol didasarkan pada jenis atom C yang mengikat gugus OH. Oleh karena itu, alkohol dibedakan menjadi 3, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, yang pertama itu ada alkohol primer. Alkohol primer adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C primer. Nah, ini salah satu contohnya ya, yang dimana ini adalah butanol, propanol, ini gugus fungsi dari butanol, CH3CH2, CH2CH2OH. Ini merupakan contoh dari alkohol primer. Nah, lebih gampangnya untuk alkohol primer sendiri, kita hafalin aja kalau misalkan si alkohol primer itu jenisnya itu, si gugus fungsinya itu tidak bercabang, itu satu-satu kayak lurus aja gitu, nggak ada cabangnya sama sekali. Nah, untuk si atom C primernya ini, itu merupakan C primer itu adalah CH2 gitu. Jadi kalau misalkan kita fokusin aja kalau misalkan alkohol primer itu si gugus fungsinya itu OH-nya itu terikat pada atom CH2 dan rangka si gugusnya ini adalah satu, tidak bercabang. Terus next, yang kedua itu ada alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder ini adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C sekunder. Nah, ini contoh dari alkohol sekunder sendiri. Gitu. Nah, untuk alkohol untuk alkohol sekunder sendiri ini yang terikat pada atom C sekunder, di mana C sekunder ini adalah CH yang berarti bahwa alkohol sekunder adalah alkohol dengan gugus OH yang terikat pada CH. Kita bisa lihat bahwa alkohol sekunder sendiri, ini kita lihat kan bahwa ini dia terikat sama CH gitu kan si OH-nya. Terus ini juga ini terikat sama si OH-nya itu bahwa si CH-nya. Nah, terus ini juga sama, ini terikat sama si CH si OH-nya itu. Jadi lebih gampangnya bahwa si alkohol sekunder itu gugus fungsinya itu bercabang dan si gugus OH-nya ini terikat pada atom CH gitu atau atom C sekunder. Seperti itu. Terus kita lanjut. Nah, untuk gugus OH-nya, untuk alkohol sekunder itu selalu diikat oleh CH. Oleh karena itu, secara umum, rumus struktur dari alkohol sekunder adalah ini ya, rumus untuk alkohol sekunder sendiri, R strip CH, strip OH, strip R aksen. Kan? Ini udah jelas banget kalau misalkan si gugus OH-nya itu terikat sama si CH-nya gitu. Oke. Nah, terus yang ketiga itu ada alkohol tersier. Nah, alkohol tersier adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C tersier. Nah, ini contoh-contoh dari alkohol tersier. Nah, untuk C tersier ini adalah di mana atomnya itu mengikat 4 senyawa sekaligus gitu. Dan untuk si gugus OH-nya itu terikat dengan si atom C-nya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, kalau misalkan si alkohol tersier ini untuk si gugus fungsinya ini si C terikat dengan OH, terus ini kita bisa lihat juga nih bahwa OH itu terikat dengan atom C yang mengikat 3 lainnya itu dengan senyawa yang lain. Terus kita juga lihat nih kalau misalkan si atom C-nya itu terikat dengan OH dan masing-masing tangan ini kayak yang di atas itu ada, yang di bawah juga terikat dengan senyawa, yang di kiri juga terikat dengan senyawa gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa si alkohol tersier itu untuk atom C tersier itu adalah C yang terikat, yang semuanya itu terikat dengan senyawa gitu. Oke. Terus untuk gugus OH selalu diikat oleh C. Oleh karena itu, secara umum rumus struktur dari alkohol tersier adalah, ini kita bisa lihat bahwa rumusnya itu C terikat dengan OH, terus terikat dengan senyawa alkil, dan alkil gitu. Oke. Nah, selain tata nama menurut IUPAC, terkadang dalam penamaan senyawa alkohol digunakan tata nama trivial. Tata nama trivial atau nama lazim merupakan penamaan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari
Umumnya tata nama trivial alkohol dilakukan dengan menyebutkan nama alkil diakhiri dengan alkohol. Nah, ini contoh dari jenis-jenis tata nama dari alkohol. Nah, untuk nama IUPAC misalkan kayak gini. Ini CH3, CH2, OH. Untuk nama IUPAC-nya sendiri itu ada etanol. Sedangkan untuk nama trivialnya itu adalah etil alkohol. Nah, ini juga sama untuk struktur yang ini. Untuk nama IUPAC ada 2 propanol, untuk nama trivialnya sendiri isopropil alkohol. Nah, ini kita bisa bedain ya. Kalau misalkan untuk alkohol sendiri, untuk tata nama IUPAC-nya itu bahwa si alkananya itu kita ubah aja belakangnya itu kita ubah akhirnya itu ol. Terus bisa kita tambahin dengan alkil juga gitu kan. Nah, untuk nama trivialnya sendiri itu alkil plus alkohol gitu. Jadi kita nggak usah tuh nambahin ol lagi karena kita udah pakai alkohol gitu. Itu yang ngebedain nama IUPAC sama nama trivial dari alkohol. Nah, yang selanjutnya itu ada ether. Nah, oke, ether sendiri adalah senyawa karbon dengan rumus molekul R, OR, aksen, dengan R dan R aksen merupakan gugus alkil, baik alkil sejenis atau tidak. Atom oksigen pada rumus molekul ether bertindak sebagai gugus fungsi, dan ether sukar larut dalam air karena sifatnya yang nonpolar, dan ether bersifat mudah terbakar dan titik D-nya relatif rendah. Kemudian tata nama ether. Tata nama ether sendiri sama kayak alkohol yang dimana tata namanya itu ada trivial sama IUPAC. Nah, untuk penamaan secara trivial dimulai dengan menyebut nama alkil yang terikat pada gugus O, kemudian diikuti oleh kata ether. Terus untuk penamaan berdasarkan IUPAC yaitu dengan mengganti akhiran ana pada alkana asal dengan akhiran oksi. Ini kita bisa lihat ya. Untuk tata nama IUPAC untuk struktur ini namanya itu metoksi isopropana. Kok bisa sih Kak gitu. Nah, ini kita untuk penamaannya sendiri sama, yaitu di mana penomorannya itu yang mendekati dengan si gugus fungsi dari senyawa tersebut gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, kalau misalkan ini kita nomorin dari ya ini 1, terus ini 2, terus 3 gitu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa untuk rantai panjangnya itu cuma 3 yang berarti itu propana gitu kan. Nah, terus ini adalah si alkilnya. Nah, jadi untuk penamaan IUPAC itu bahwa si alkilnya itu kita ubah akhirannya itu ditambah oksi. Yang berarti kan ini metil, berarti untuk ditambah oksi menjadi metoksi. Isopropana. Kok ini ada isonya sih gitu. Nah, untuk propana sendiri hampir setiap penamaan itu untuk propana itu wajib pakai iso gitu. Jadi kalau misalkan ketemu soal-soal yang kita udah nentuin nih, tapi ini 3 gitu kan, rangka panjang itu cuma 3, tapi tapi pilihannya itu ada isopropana. Nah, itu kita pilih itu karena emang kayak kewajiban untuk rangka panjangnya ini untuk propana itu kita pakai iso gitu. Dan habis itu untuk struktur ini untuk nama trivialnya itu adalah isopropyl metil ether. Nah, jadi gini, karena kan di sini secara trivial dimulai dengan menyebut nama alkil yang terikat pada gugus O, kemudian diikuti oleh kata ether. Jadi untuk nama trivial kita pakai semuanya menggunakan kata alkil gitu. Nah, ini kan rangka panjangnya itu adalah propil gitu kan untuk alkil. Terus yang terikat dengan gugus O itu adalah CH3 yang berarti metil. Berarti penamaannya sama. Kalau misalkan yang rangka panjangnya 3 itu propan atau propil itu kita pakai iso. Berarti isopropil di mana O-nya ini terikat dengan metil berarti isopropil metil ditambah kata ether berarti ether. Untuk kayak gitu. Terus untuk struktur yang kedua ini sama. Untuk penamaan IUPAC-nya juga sama, ditambahin untuk si etilnya untuk alkilnya sendiri kita tambahin oksi. Terus untuk alkananya kita tambahin tetap ya namanya etana gitu. Maksudnya namanya nggak berubah untuk alkananya sendiri. Untuk nama trivialnya kita pakai semua nama alkil. Nah, jadi kita bisa ngebedain nih untuk penamaan tata nama ether untuk IUPAC sendiri itu di mana bahwa si alkilnya
si alkilnya itu untuk akhirannya diubah menjadi oksi gitu, ditambah alkana tanpa diubah namanya. Dan untuk nama trivialnya sendiri kita semua pakai nama alkil. Dan untuk penyusunannya, untuk kalau misalkan alkil semua nikah gimana? Nah itu sesuai abjad gitu. Sesuai abjad maksudnya mana? Jadi kayak pemilihannya itu dari terbesar. Misal kalau misalkan ini 4 gitu kan, ini misalkan angka panjangnya 4 berarti kan butil. Nah, berarti untuk tata namanya berarti butil, metil, eter kayak gitu. Oke. Habis itu kita next. Nah, untuk selanjutnya ada keisomeran eter. Nah, eter dengan rumus umum ROR aksen mempunyai keisomeran fungsi dengan alkohol ROH. Nah, maksud dari isomer sendiri itu adalah di mana kalau isomer fungsi ini di mana rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Maksudnya gimana sih, Kak? Nih, aku ada contohnya. Nah, ini. Kita lihat ya, ini bahwa di sini adalah ini alkohol ya, ini gugus fungsi dari alkohol, dan ini gugus fungsi dari eter. Ini kita bisa lihat kan bahwa si gugus fungsi ini strukturnya itu udah beda karena kan si alkohol itu ROH, sedangkan untuk eter sendiri itu ROR. Tapi si rumus molekulnya sama gitu. Jadi ini bisa dibilang ini adalah isomer fungsi gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada aldehid. Nah, aldehid itu adalah senyawa karbon dengan rumus molekul R strip CHO yang mengandung gugus karbonil. Nah, gugus karbonil adalah suatu gugus fungsi yang terdiri atas sebuah atom karbon dan atom oksigen yang berikatan rangkap. Jadi maksudnya gimana sih berikatan rangkap tuh? Nah, untuk aldehid sendiri ikatan rangkapnya seperti ini. C, di mana berikatan rangkap dengan oksigen. Nah, untuk rangkapnya itu adalah rangkap 2 ya. Di situ, aldehid bisa larut dalam air karena sifatnya yang polar. Dan aldehid juga bisa dioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens. Dengan reaksi Fehling, aldehid menghasilkan endapan merah bata, sementara dengan reaksi Tollens, aldehid menghasilkan cermin perak. Nah, untuk tata namanya, yang pertama itu sama ya. Pokoknya untuk senyawa karbon itu, untuk tata namanya sendiri itu sama semua, yaitu ada IUPAC dan trivial. Yang pertama itu ada untuk aldehid ada nama IUPAC. Nah, untuk IUPAC sendiri, nama aldehid sebagai turunan dari akana diturunkan dari nama akana dengan mengganti akhiran A dengan al. Nah, ini contohnya. Jadi untuk aldehid sendiri, untuk tata namanya itu si alkana itu, misalkan ini harusnya ini butana ya untuk alkana, tapi kita akhiri gantian dengan al, jadi butana gitu. Nah ini juga sama untuk si alkananya sendiri itu akhirannya itu kita ganti dengan a. Nah kalau misalkan ada alkil itu tetap ya, maksudnya alkilnya yang nggak berubah gitu sama sekali nggak berubah. Jadi kalau misalkan metil ya tetap aja metil. Kalau misalkan etil tetap etil, butil tetap, propil juga tetap. Yang berubah itu cuma penamaan dari si alkannya sendiri gitu, yang diakhiri dengan penambahan al gitu. Nah, yang kedua ini ada nama lazim atau nama trivial. Nah, untuk nama trivial sendiri, ini kita bisa lihat sebenarnya untuk nama trivial sendiri ini jarang banget untuk di soal ditanyain, karena biasanya kalau untuk aldehid sendiri, untuk penamaan senyawanya itu kita pakai untuk nama IUPAC-nya gitu. Nah, kalau misalkan nama trivialnya, ini biasanya nama-nama ini kita temuin di larutan-larutan gitu, kayak nama-nama kayak untuk nama larutan gitu. Jadi jarang banget kalau misalnya kita nemu soal yang kita disuruh pakai nama trivialnya. Tapi kita bisa lihat ya, kalau misalkan nih, ini rumus strukturnya, terus nama lazim itu formaldehida, terus ini juga asetaldehida, terus propionaldehida, terus butyraldehida. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat kalau misalkan untuk nama trivialnya itu kita pakai nama aldehida gitu, aldehida. Nah, untuk depannya itu ini kita pakai nama alkana, tapi kita ubah juga sama apa ininya al gitu. Tapi ini sebenarnya diubah lagi gitu. Jadi kayak nama larutan gitu, kayak gitu. Tapi ini jarang banget sih untuk trivial sendiri, itu jarang banget buat ditanyain di soal. Untuk aldehid ya itu kan ya, untuk aldehid sendiri untuk tata namanya itu yang sering digunain itu tata nama IUPAC-nya.
Oke, nah ini contoh-contoh dari aldehid sendiri ya. Untuk nama IUPAC misalkan ini rumus molekulnya CH2O, nih strukturnya kayak gini. Nama IUPAC sendiri adalah metana. Nah, sedangkan untuk nama trivialnya itu formaldehid. Terus untuk rumus molekulnya C2H4O. Nah, ini strukturnya kayak gini. Terus nama IUPAC sendiri adalah etanal. Ya, nama trivialnya acetaldehid gitu. Terus ini juga sama C3H6O, di mana strukturnya seperti ini. Terus nama IUPAC-nya adalah propanal. Untuk nama trivialnya sendiri adalah propionaldehid. Terus ini rumus molekul C4H8O. Untuk strukturnya ini sendiri kita bisa lihat kan ya. Terus nama IUPAC-nya juga adalah butanal, dan nama trivialnya adalah butyraldehid. Nah, bisa dilihat kalau misalkan nama IUPAC ini semuanya kita menggunakan alkana, hanya akhirnya ganti dengan kata al. Nah, untuk nama trivialnya sendiri sebenarnya udah resmi dari sananya gitu, udah kayak udah ini tuh udah resmi gitu. Jadi kayak udah ya udah ini udah hak ciptanya dari misalnya kamu mau tuh berarti namanya formaldehid untuk nama trivialnya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada keton. Nah, keton sendiri merupakan sinyal karbon dengan rumus umum R, COR aksen, dan keton disebut juga sebagai senyawa karbonil karena memiliki gugus fungsi C berikatan rangkap dengan O. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa si gugus fungsi keton ini sama dengan gugus fungsinya si aldehid gitu. Cuma bedanya untuk rumus umumnya itu untuk strukturnya nanti berbeda gitu. Nah, untuk keton sendiri dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Nah, keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens, sehingga dapat dibedakan dari aldehid. Nah, untuk aldehid sendiri, tadi udah aku jelasin bahwa aldehid itu bisa dioksidasi sama reaksi Fehling dan Tollens. Nah, untuk keton itu nggak bisa gitu. Itu yang ngebedain aldehid sama keton gitu. Nah, untuk rumus umumnya sendiri, keton memiliki rumus umum yang mirip dengan aldehid, hanya dengan mengganti satu atom H yang terikat pada gugus karbonil dengan gugus alkil. Nah, ini rumus umum dari keton dan aldehid itu sama ya. Nah, terus kan rumus molekul keton sama dengan rumus molekul aldehida gitu. Nah, untuk tata namanya sendiri, ini ada cara trivial. Nah, untuk cara trivialnya itu yang pertama kita menyebut dulu gugus alkilnya yang terikat pada atom C, gugus karbonil, kemudian diikuti kata keton atau penyebutan gugus alkil mengikuti urutan abjad. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini contoh dari penamaan trivial gitu. Di mana ini kita bisa nah ini kan ini gugus fungsi dari si ketonnya sendiri gitu kan. Nah, itu di sini ada metil, terus di sini juga ada metil gitu. Nah, kan sudah dijelaskan bahwa untuk trivial sendiri itu menyebut gugus alkilnya terlebih dahulu. Berarti alkil kan di sini ada dua, yaitu metil, yang berarti di mana di metil, dan ini adalah gugus fungsinya yaitu keton gitu. Berarti di metil keton. Ini juga sama. Di mana ini ada etil, terus ini juga ada metil. Nah, berarti untuk penyebutan namanya itu etil, metil, keton kayak gitu. Selanjutnya, nah untuk sistem IUPAC sendiri yaitu di mana yang pertama itu menentukan rantai induknya yaitu rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus karbonil. Nah, ini gugus karbonil ya, gugus fungsi dari si ketonnya sendiri gitu. Terus yang kedua itu di mana memberi nomor dari salah satu ujung sehingga atom C pada gugus karbonil mendapat nomor terkecil. Terus untuk urutan penamaannya itu nomor cabang, nama cabang, nomor atom C gugus karbonil, nama rantai induknya gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kan menentukan rantai induk yaitu rantai atom C yang terpanjang yang mengandung gugus karbonil. Kita bisa tentu nih untuk rantai terpanjang itu kalau ini kan sama ya. Cuman ini kan bedanya kalau ini kan etil, ini kan metil gitu. Maksudnya ini yang ini untuk C-nya sendiri ini paling banyak. Nah, tapi kan karena di sini kita nggak pakai alkil untuk sistem IUPAC, kita hitung aja nih C-nya ini ada berapa nih? C ini kan di sini bisa dibilang kalau C-nya itu ada 4, berarti untuk ini kan kalau untuk alkannya sendiri itu adalah butana. Nah, tapi kita ubah menjadi alkanon, berarti butanon. Nah, untuk penomorannya sendiri, penomoran itu ini kita hitung 1, 2 ya. Jadi kan ini C2H5 itu bisa kita ubah menjadi CH
CH, strip CH3 gitu. Oke, kayak gini ya. Jadi CH2 kayak CH2 itu maksudnya CH3 strip CH2 gitu, kayak gini. Nah, jadi untuk penomorannya itu 1, 2. Nah, jadi untuk gugus fungsinya itu berada di nomor 2, berarti 2 butanon. Nah, terus untuk struktur yang ini sama gitu kan, sama. Jadi penomoran itu dari sini ya. 1, 1, 2, dari sini 1, ya benar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, kan rantai terpanjangnya itu ada 6, berarti heksana. Yang diubah menjadi alkanon berarti heksanon. Untuk gugus fungsinya sendiri ini ada berada di nomor 2, berarti 2 heksanon. Nah, kan ini kan 1, 2, terus 3, 4, 5. Nah, kan ini kan nomor 5 ya. Nah, kita bisa lihat bahwa si alkilnya ini berada di nomor 5, berarti 5 metil 2 heksanon. Nah, jadi untuk perbedaannya sendiri, kalau untuk trivial itu kita penamaannya itu menggunakan alkil ditambah keton akhirannya. Dan untuk nama IUPAC sendiri itu sama, jadi alkil ditambah sama alkanon kayak gitu. Oke, next. Oke. Nah, untuk isomernya tersendiri, untuk isomer keton, yang pertama itu ada isomer kerangka, yang dimana terjadi karena perbedaan kerangka atom karbonnya. Nah, ini contohnya ya. Ini sebenarnya ini sama ya. Ini untuk rumusnya itu sama, cuma kerangkanya beda yang mengakibatkan untuk isomer kerangka sendiri, jadi namanya itu akan beda gitu. Kalian bisa lihat ya, untuk ini ini untuk rumusnya itu ada C5, C5H, C5H, H11O gitu. Ini juga sama gitu. Yang dimana isomer kerangka ini kerangka atomnya beda dan penamaannya juga beda, tetapi rumus strukturnya itu sama gitu. Nah, terus yang kedua ada isomer posisi. Isomer posisi ini terjadi karena perbedaan letak gugus karbonilnya. Nah, ini kita bisa lihat nih perbedaan dari dua struktur ini. Untuk yang di sini, sebelah kiri ini, di mana bahwa si gugus karbonilnya itu ada di nomor urut 2 gitu. Dan untuk yang sebelah kanan itu, gugus karbonilnya terletak di nomor 3, kayak gitu. Terus selanjutnya di mana ada isomer fungsi. Isomer fungsi itu terjadi karena memiliki rumus molekul sama. Jadi udah aku jelasin bahwa isomer fungsi ini di mana rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya itu berbeda gitu. Nah, ini kita lihat kalau ini adalah ether, sedangkan ini adalah tadi yang itu asam karboksilat gitu. Oke, selanjutnya kita next. Di sini ada asam karboksilat gitu. Nah, untuk asam karboksilat sendiri adalah senyawa karbon dengan rumus umum R strip COOH atau gugus karboksil, yang dimana gugus karboksil yang terdapat pada asam karboksilat merupakan gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil. Nah, asam karboksilat sendiri dapat dibuat melalui oksidasi kuat alkohol primer, dan asam karboksilat bersifat larut dalam air karena sifatnya yang polar. Nah, untuk rumus umumnya sendiri, di mana, nah ini contoh dari asam karboksilat ya. Ini rumus umumnya yang mungkin bisa lihat nih contohnya kayak gini, bahwa rumus umum sama asam karboksilat ini adalah CnH2NO2 gitu. Ini rumus asam karboksilat gitu. Yang dimana oksigennya itu 2 yang berarti ada rangkapnya. Terus ada si OH-nya juga. Gitu. Nah, tata namanya sendiri yang pertama itu ada tata nama trivial. Untuk nama trivial, asam karboksilat biasanya didasarkan pada nama sumbernya, bukan berdasarkan strukturnya. Jadi maksudnya gimana sih? Nah kita bisa lihat nih untuk nama trivialnya sendiri. Untuk penamaannya ini
untuk kayak misalnya nih, kayak ini strukturnya kayak gini. Nih, ini asam formiat. Nah, ini tuh berasal dari mana sih, sumbernya dari mana kok bisa dinamain kayak gini? Ini sumbernya tuh dari ditemukan pada semut Formica rufa. Nah, ini juga sama untuk strukturnya seperti ini, yang nama trivialnya adalah asam butirat. Yang untuk sumbernya sendiri adalah butirat, terdapat dalam mentega atau butter. Yang ini juga sama, di mana nama trivialnya adalah asam valerat, ditemukan pada akar tanaman valer. Nah, untuk asam karboksilat sendiri, untuk tata nama trivial itu emang sama sekali nggak digunakan untuk soal ya, maksudnya kayak misalkan ada soal gugus fungsinya asam karboksilat, kita cuma paling ditanya bagaimana untuk penjelasan tentang nama si iupaknya gitu. Kalau untuk nama trivialnya itu jarang banget karena untuk tata nama trivial ini kita nggak bisa kayak menghitung atau gimana sih caranya untuk penamaannya, karena ini kayak udah resmi hak ciptanya dari tata nama trivialnya dari si asam karboksilatnya gitu. Terus di sini ada menurut sistem IUPAC. Nah, untuk IUPAC sendiri, nama asam alkanoat atau asam karboksilat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti aliran A menjadi OAT dan diawali kata asam. Nah, jadi untuk si alkananya sendiri, untuk jadi depannya itu kita tambahin dengan asam dan akhirannya kita ubah menjadi OAT gitu. Nah, cara penamaannya itu gimana sih? Yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai C terpanjang yang mengandung gugus karboksil. Nah, ini oke, terus untuk yang kedua itu ada penomoran dimulai dari atom C gugus fungsi. Atom C gugus fungsinya ini yang selalu menjadi nomor 1 sehingga posisi gugus karboksil tidak perlu dinyatakan. Nah, untuk urutan penamaannya, jadi yang pertama kan kita menentukan ada induknya, yaitu rantai C terpanjang yang mengandung gugus karboksil. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa urutan penamaannya untuk gugus fungsi dari asam karboksilat sendiri, si gugus fungsinya ini selalu berada di ujung kanan, berarti selalu berada di nomor 1 gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih untuk contoh yang pertama, ini kan gugus fungsinya ini pasti nomor 1 kan ya. Nah, ini kita tentuinnya gini. Ini nomor 1, 2, 3 gitu. 4 gitu. Sorry. Jadi penomorannya kan ini harus penomorannya dimulai dari atom C gugus fungsi yang dimana menjadi nomor 1. Jadi ini nomor 1, terus ini 2, terus 3, 4 ya. Nah, 4. Nah, terus di mana kan awalannya itu harus ditambah dengan asam, berarti kan asam. Terus ini terletak ada metilnya gitu kan. Ini salah ya, harusnya metilnya itu di nomor 2, berarti asam 2 metil yang dimana rantai terpanjangnya itu ada 4 yang berarti butana ditambah awat jadi asam 2 metil butanoat gitu. Yang ini juga sama nih. Nah ini di sini ada OH-nya, terus di sini juga ada metil, ada akil. Nah OH sendiri itu kita namain sebagai hidroksi. Nah sama nih, yang ini juga sama, untuk si gugus fungsinya kita nomorin dengan nomor 1. Kan ini nomor 1, terus ini 2, kan ini 3, ini 4 ya, ini 4 gitu kan. Nah, berarti kan bisa kita lihat, berarti kan awalnya asam, 2 hidroksi, 3 metil, terus rantai terpanjangnya itu ada 4, yaitu butana, yang dimana butanoat, berarti asam 2 hidroksi, 3 metil butanoat. Jadi untuk penamaan IUPAC-nya, kita untuk gugus fungsi asam karboksila sendiri, yang penting penamaan itu adalah dimana harus ada kata asamnya. Dan untuk si alkana itu kita tambahin kata oat gitu. Terus selanjutnya ada nah ini ada contoh dari asam karboksila sendiri, di mana ada nama IUPAC sama nama trivialnya. Nah, nama IUPAC-nya contohnya kayak gini. Ini rumus strukturnya. Untuk nama IUPAC sendiri adalah asam metanoat, dan untuk nama trivialnya adalah asam formiat, kayak gitu. Ini juga sama. Ini adalah struktur dari asam untuk IUPAC-nya asam etanoat, dan untuk nama trivialnya adalah asam asetat.
gitu. Terus ini juga, ini adalah rumus strukturnya, terus di sini ada untuk nama IUPAC adalah asam propanoat, terus nama trivialnya adalah asam propionat gitu. Terus ini juga sama, ini rumus strukturnya nih. Nah, terus ini nama IUPAC itu asam butanoat, terus nama trivialnya adalah asam butirat gitu. Nah, bisa dilihat bahwa nama IUPAC dan nama trivialnya ini sama-sama menggunakan untuk huruf untuk kata awalnya itu adalah menggunakan asam ya. Terus di sini kita menggunakan juga al karena untuk IUPAC-nya ditambah oat. Terus untuk ini adalah nama trivialnya itu ini adalah untuk nama sendiri, ini adalah dari sumber-sumber yang ditemukan dari si strukturnya ini gitu. Selanjutnya di sini ada ester. Nah, ester sendiri merupakan senyawa yang diturunkan dari asam karboksilat dengan mengganti hidrogen pada gugus hidroksilnya dengan gugus hidrokarbon. Terus, nah ini rumus umumnya. Rumus umumnya sendiri, nah ini rumus umum dari si ester. Kan kita bisa lihat nih, ini rumus contoh-contohnya, ini rumus strukturnya, ini rumus molekulnya, terus ini namanya. Nah, untuk tata namanya sendiri, ester mempunyai nama IUPAC alkil alkanoat. Tata nama ester hampir sama dengan tata nama asam karboksilat. Tetapi nama asam diganti dengan nama alkil dari R aksen karena atom H dari gugus OH diganti dengan gugus alkil. Nah, jadi untuk ester penamaannya sendiri untuk IUPAC itu akhirannya itu alkanoat sama kayak karboksilat, tetapi untuk depannya kalau misalkan asam karboksilat itu kan awalannya asam, kalau ester itu awalnya alkil kayak gitu. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kan rumus struktur dari tata nama IUPAC kan, alkil alkanoat. Nah, ini contohnya. Contohnya itu di mana jadi ini kita penomoran ya. Jadi kan C2H5 itu bisa diubah menjadi CH2 dan CH3, berarti 1, 2, 3. Setelah itu di mana rantai panjangnya itu adalah 3, berarti propanoat karena diubah jadi OAT. Terus ini ada metilnya gitu. Nah, jadi untuk gugus fungsi dari ester sendiri ini adalah ini ya. Nah, C rangkap 2O, terus dirangkap juga O gitu. Kayak gitu. Ini juga sama. Kayak ini adalah gugus fungsi dari si ester. Terus ini ada itu Pak akilnya, sini juga akil gitu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada isomer dari ester. Nah, isomer ester sendiri ada isomer struktur isomer pada ester dimulai pada ester dengan jumlah atom karbon 3. Jadi maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu di mana dimulai pada jumlah atom karbon 3. Jadi kan ini pasti ini kan gugus fungsinya ya. Nah, ini juga gugus fungsinya gitu. Kita bisa lihat nih bahwa oke. Ini kita bisa lihat nih dari sini, kalau misalkan yang kiri itu si C2H5-nya itu di kanan. Kalau misalkan yang ini C2H5-nya itu di kiri gitu. Berarti untuk penamaannya sendiri itu kan berubah gitu. Kalau misalkan yang ini, yang sisi kiri ini adalah penamaannya itu etil metanoat. Sedangkan untuk yang di kanan itu adalah metil etanoat. Tapi untuk isomer strukturnya itu sebenarnya sama, cuman penempatan si akilnya itu yang berbeda. Jadi karena penempatan akilnya yang berbeda, maka untuk penamaannya sendiri akan berubah gitu, akan berbeda. Itu untuk isomer strukturnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada isomer fungsi ester dan asam karboksilat merupakan isomer fungsi karena keduanya memiliki. Jadi untuk isomer fungsi sendiri untuk ester itu sama dengan asam karboksilat. Jadi maksudnya itu, nah ini rumus molekulnya sama gitu untuk ester dan asam karboksilat nih ya. Tetapi untuk penamaannya itu berbeda. Tadi aku udah bilang kan kalau misalkan isomer fungsi itu rumus molekulnya yang sama, tetapi gugus fungsinya yang berbeda gitu. Ini kita bisa lihat bahwa ini adalah asam karboksilat, sedangkan ini adalah ester gitu kan. Tetapi rumus molekulnya sama nih gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus nah, ini adalah contoh dari
nama-nama si ester, misalnya untuk nama IUPAC dan nama trivialnya. Dan ini contoh dari strukturnya. Untuk strukturnya sendiri kayak gini, terus untuk nama IUPAC-nya itu adalah metil etanoat, sedangkan nama trivialnya adalah metil asetat gitu. Nah, untuk strukturnya seperti ini, untuk nama IUPAC-nya adalah etil etanoat, untuk nama trivialnya adalah etil asetat. Nah, ini juga sama. Yang di sini namanya adalah metil propanoat untuk IUPAC, untuk nama trivialnya adalah metil propionat. Nah, untuk nama IUPAC bisa kita lihat ya bahwa di sini kita sesuaikan bahwa nama IUPAC sendiri adalah alkil ditambah dengan alkanoat gitu, di alkil plus alkanoat. Nah, untuk nama trivialnya kita pakai alkil dan nama dari sumbernya sendiri gitu. Sama kayak asam karboksilat bahwa si trivialnya itu, nama trivialnya itu kita pakai untuk akhiran itu dari sumber yang kita temui gitu. Nah, ini yang terakhir nih ada haloalkana. Nah, haloalkana sendiri merupakan salah satu senyawa turunan alkana, yang dimana haloalkana ini mempunyai rumus struktur yang sama dengan alkana, hanya satu atau lebih atom hanya diganti dengan atom halogen. Nah, atom halogen sendiri ada fluor, klor, terus bromin, sama sama I gitu kan. Nah, pasti kan udah belajar nih untuk alkana, kayak alkana, alkena, alkuna itu udah dibelajari di ikatan kimia waktu kelas 10. Nah, terus untuk tata nama haloalkana sendiri itu untuk menurut IUPAC, di mana menurut IUPAC itu ada awalan ditambah haloalkana. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi untuk penamaannya sendiri, di mana kita pakai alkana, terus awalannya itu di mana ada senyawa halogen. Nah, ini senyawa halogennya ya. Senyawa halogen kayak FCl, BRI gitu kan. Nah, ini. Misalnya ini kan Cl, berarti Cl itu adalah klor. Terus ini adalah CH3. Berarti CH3 itu adalah metana. Berarti untuk penamanya sini adalah klorometana. Nah, ini kurang. Nah, untuk yang kedua ini kurang ya. Ini Cl, harusnya ada Cl-nya. Nah, untuk kan ini ada Cl-nya, berarti harusnya CH2 gitu. Nah, ini ada Cl gitu kan. Ini ada klor. Nah, jadi ini untuk ini kan untuk alkananya sendiri ini ada 2 C2H5. C2 yang dimana ini adalah etana gitu kan. Terus ini ada klor, berarti kloroetana. Jadi untuk IUPAC sendiri untuk haloalkana di mana awalannya itu adalah atom halogen, ya, atom halogen dan ditambah dengan haloalkana gitu. Nah, yang kedua itu ada menurut trivial. Untuk tata nama trivial sendiri itu sama sebenarnya, cuman untuk trivial itu di mana awalnya itu kita pakai alkil, terus ditambah sama awalan halida. Maksudnya gimana nih? Ini contohnya ya. Di sini kan ada atom halogen, kan? Nah, jadi di mana yang kita mulai untuk penamaannya sendiri adalah yang ini, atom terpanjangnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kan, ini adalah ada 4 kan, C-nya C4 berarti butana. Nah, tapi untuk alkil sendiri adalah butil gitu. Nah, untuk ditambah awalan halida, maksudnya itu atom halogennya. Nah, untuk atom halogennya sendiri adalah klorida. Berarti untuk penamaannya sendiri adalah butil klorida. Jadi bisa kita lihat bahwa si trivial, kita lihat dulu nih si rantai terpanjangnya dulu gitu. Baru kita lihat si atom halogennya kayak gitu. Nah, ini rumus molekul, ini adalah contoh-contoh dari haloalkana. Nah, ini contohnya, misalnya rumus molekulnya CH3Cl, terus nama IUPAC-nya adalah klorometana, sedangkan nama trivialnya adalah metil klorida gitu. Terus ini juga rumus molekulnya adalah CH3, CH2I, nama IUPAC-nya adalah iodoetana, untuk nama trivialnya adalah etil klorida. Yang lain juga sama, di mana untuk nama IUPAC-nya itu si atom halogennya dulu, baru ditambah dengan alkana. Nah, untuk nama trivial, kita alkilnya dulu, terus ditambah sama atom halogen, gitu. Nah, ini aku ada soal nih, contoh soal. Nah, untuk soal yang pertama, gini, senyawa organik dengan rumus molekul C5H12O jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa dengan gugus keton. Senyawa tersebut adalah, nah tadi aku udah ngejelasin bahwa ini, nah jadi gini,
Oke, aku jawab ya. Jadi si C5H12 sendiri ini adalah C5H12 ini adalah merupakan rumus molekul dari alkohol dari alkohol dan eter gitu kan. Nah, si ini tuh adalah jadi ini adalah alkohol dan eter, tapi untuk C5H12 ini yang bisa dioksidasi adalah si alkoholnya gitu, untuk si alkoholnya. Nah, kan untuk alkohol sendiri kan tadi ada penggolongannya, ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Dan dalam soal ini kan senyawa organik, di mana rumus molekulnya ini jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa dengan gugus keton. Nah, senyawa tersebut adalah, jadi gini, untuk penggolongan alkohol sendiri, nah, untuk alkohol primer sendiri itu di mana si OH-nya, ya jadi aku tulis deh. Untuk alkohol primer sendiri, di mana ini menempel pada atom C, di mana menempel pada atom C, yang di mana C-nya ini adalah C primer kan, C primer. Gitu. Terus untuk alkohol primer sendiri itu jika dioksidasi, itu akan menghasilkan aldehid dan teroksidasi lagi menghasilkan asam karboksilat gitu. Nah, ini untuk alkohol primer ya. Nah, ini untuk alkohol primer. Nah, untuk alkohol sekunder. Nah, untuk alkohol sekunder sendiri, di mana sama bahwa gugus fungsi alkohol menempel pada C sekunder dan jika dioksidasi akan menghasilkan keton. Nah, dan untuk alkohol tersier, di mana gugus fungsinya menempel pada atom C tersier, tetapi untuk alkohol tersier sendiri tidak bisa dioksidasi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dari soal sendiri ditanyakan C5H12O ini jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa dengan gugus keton. Nah, kan karena yang bisa dioksidasi adalah alkohol, berarti ini si rumus ini termasuk ke dalam si alkohol sekunder. Nih, alkohol sekunder. Nah, yang dimana alkohol sekunder ini si gugus fungsinya menempel pada C sekunder. Nah, tadi kan aku udah jelasin bahwa si C sekunder ini dimana C-nya itu adalah CH, gitu kan, CH. Jadi, kita bisa rumusin nih. C kan C5H12O. Jadi gini, untuk perumusan sini kita gampang aja. Untuk C-nya kita hitung dulu, itu ada 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus strip OH gitu. Nah, ini kita kasih, ini CH3, terus ini CH2, terus nah ini CH. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih untuk penggambarannya sendiri. Oke, jadi ini sebenarnya harusnya di atas ya. Jadi untuk CH-nya itu di atas gitu. Untuk OH-nya itu di atas. Nah, jadi kayak gini. Oke. Jadi, nah, untuk kita bisa lihat nih bahwa untuk C5H12-nya, nah,
ini ada penjelasan ya. Jadi untuk C5H12-nya sendiri, di mana senyawa yang memiliki rumus C5H12O, yaitu alkohol dan ether antara keduanya. Jadi aku rumusin lagi bahwa ini kan CH3, CH2, terus CH2, CH. Ini harusnya CH-nya ini sama sih kayak CH2 atau CH harusnya di atas ya. Kayak bentar. Oke, untuk stripnya sendiri ini OH ya, ini OH gitu kan. Misalnya ini di bawahnya OH. Nah, ini strip CH3 gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini kita bisa tentuin untuk namanya sendiri ini kan. Namanya sendiri kan ini OH berarti dari sini 1 oke, sorry, ini ada karena kesalahan. Jadi gini, maaf. Jadi untuk strukturnya sendiri kayak gini. CH3, strip CH, strip CH, strip CH3. Terus di bawahnya ini di mana ada di mana ini berangkat dengan OH, terus ini ada CH3 gitu. Nah, kayak gini. Nah, terus ini kita nama ini di sini untuk penamaannya sendiri. Kan 1, 2, 3, 4 gitu kan. 4 gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa si OH-nya ini berada di nomor 2 gitu. Dan ini rangka terpanjangnya adalah 4 di mana untuk alkohol sendiri penamaannya itu di belakangnya O jadi butanol. Nah, berarti untuk pilihan D dan E itu kita skip ya. Terus nah di sini ada alkil, di mana alkil itu di nomor 3, berarti ini adalah 3 metil gitu. Jadi kan kita namain 3 metil, koma. Nah, terus penamaan ini mana si OH ini berada di nomor 2, berarti 3 metil, koma, 2 strip, karena ini rangka panjangnya adalah butana atau butano, berarti 2 butanol. Nah, yang sesuai dengan jawaban yang kita udah cari itu adalah yang A ya, yang A. Nah, ini ada penjelasannya di mana tadi udah dijelasin bahwa si C5H12O ini adalah alkohol yang bisa dioksidasi. Terus di mana alkohol primer bila dioksidasi akan menghasilkan senyawa aldehid, dan jika dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder bila dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton. Nah, pada opsi di atas, senyawa alkohol yang dapat dengan mungkin berubah menjadi senyawa keton adalah pilihan H, karena C5H12 ini kita ubah menjadi struktur si alkohol sekunder gitu. Oke, kita lanjut. Ini aku ada soal terakhir. Nah, untuk soal ini di mana ini adalah sebab akibat ya untuk soal UTBK, di mana asam butanoat merupakan isomer gugus fungsi dari metil propanoat. Sebabnya asam butanoat dan metil propanoat memiliki rumus molekul C4H8O2. Nah, untuk pembahasannya, jadi tadi aku udah jelasin bahwa isomer gugus fungsinya ini adalah yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya itu berbeda. Nah, pembahasannya bahwa di mana asam butanoat merupakan turunan alkana, yaitu asam karboksilat. Nah, ini adalah asam karboksilat ya. Nah, ini asam karboksilat, terus atau asam akronat. Nah, ini strukturnya. Nah, ini dari asam butanoat nah untuk mencari itu kita bikin dulu si rumus strukturnya ini, itu rumus senyawanya. Nah, bisa kita lihat ya bahwa si asam butanoat ini senyawa kayak gini, CH3, CH2, CH2, COOH. Terus untuk metil propanoat, nah untuk metil propanoat sendiri merupakan turunan alkana, yaitu ester atau alkanoat. Nah, dengan struktur CH3, CH2, COO, CH3.
Tapi kita lihat nih dari yang apa yang kita bahas, si rumus strukturnya ini, bahwa diketahui bahwa si asam butanoat memiliki rumus molekul C4H8O2. Dan untuk metil propanat sendiri juga sama, C4H8O2. Jadi, keduanya itu merupakan isomer gugus fungsi karena memiliki rumus molekul sama, yaitu C4H8O2. Tapi gugus fungsinya berbeda. Pada asam karboksila gugus fungsinya COOH, sedangkan pada ester gugus fungsinya adalah COO. Jadi, untuk pernyataan ini adalah keduanya benar ya, bahwa si asam butanoat merupakan isomer gugus fungsi dari metilpropanoat, dan asam butanoat dan metilpropanoat memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H8O2. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari aku tentang materi senyawa karbon.